Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 10. Selamat datang kembali di channel You Berbagi. Ini adalah materi bab kedua keanekaragaman hayati, yaitu video pertama ya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai keanekaragaman hayati, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu kompetensi dasar yang harus dicapai khususnya oleh adik-adik. Yang pertama, KD pengetahuannya 3.2, yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Nah, sedangkan keterampilan yang harus dicapai yaitu adik-adik harus bisa menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Nah, itu adalah KD-nya. Kemudian, apa tujuan pembelajaran dari materi ini? Yang pertama, menganalisis keanekaragaman hayati Indonesia dan penyebarannya berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Nah, kemudian yang kedua, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan juga usulan upaya pelestariannya. Nah, kemudian yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati beserta pelestariannya. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya ya. Baik, kita langsung saja. Nah, keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu dapat diistilahkan juga sebagai biodiversitas ya, biodiversitas. Nah, apa pengertian keanekaragaman hayati menurut undang-undang ya? Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya lautan, daratan, dan ekosistem akuatik lain. Nah, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragaman, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. Nah, itu pengertian keanekaragaman menurut undang-undang. Nah, kemudian ada juga pengertian keanekaragaman menurut Suryani ya tahun 1996. Nah, menurut beliau keanekaragaman hayati itu menyangkut keunikan suatu spesies dan genetik di mana makhluk hidup tersebut berada. Nah, itu ya menurut pendapat Suryani. Nah, kemudian tingkat keanekaragaman hayati. Karena keanekaragaman hayati ini sangat luas ya, sangat banyak. Nah, jadi keanekaragaman hayati itu dikelompokkan menjadi tingkatan-tingkatan. Ya, jadi ada tiga tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen ya atau genetik. Nah, kemudian keanekaragaman jenis ya, keanekaragaman spesies, dan juga keanekaragaman ekosistem. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu ya. Nah, ini ya sudah barusan ya, keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat gen. Nah, apa itu yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat gen? Nah, itu adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman sifat genetik pada suatu organisme itu dikendalikan oleh gen-gen yang terdapat di dalam kromosom yang dimilikinya. Nah, kromosom tersebut diperoleh dari kedua induknya melalui pewarisan sifat. Namun demikian, ekspresi gen suatu organisme juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat hidupnya. Nah, secara ringkas, keanekaragaman gen itu adalah variasi atau perbedaan gen ya pada makhluk hidup tertentu. Nah, coba kita lihat gambar ya, ini di layar ada. Ini semuanya adalah jenis mangga ya. Ini adalah jenis mangga. Namun mangga ini ternyata kalau kita perhatikan lebih detail ya, ternyata ini tidak sama ya. Jadi ada memiliki perbedaan. Nah, ini kan mangga apel ya. Nah, kemudian ini mangga gedong dan ini adalah mangga
arum manis. Nah, dari ketiga jenis ini, dari ketiga mangga ini, walaupun sama-sama mangga namanya, tapi dia memiliki sifat yang berbeda ya, mulai dari kulitnya begitu ya, tebal, ada yang tipis, kemudian dari rasa manisnya juga begitu ya, berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Nah, kemudian apa contoh lain selain mangga ya, misalkan pada pisang gitu ya. Nah, pisang juga memiliki keanekaragaman ya, pisang itu. Ada pisang yang memiliki buahnya besar ya, kemudian ada juga yang kecil, kemudian ada pisang yang memiliki biji, tapi ada juga yang tidak memiliki biji begitu ya. Contoh pisang yang kita ketahui misalkan pisang apa ya, pisang raja dan lain sebagainya. Nah, kenapa keanekaragaman gen ini sangat banyak ya? Karena ini memang bisa ditingkatkan itu melalui hibridisasi atau perkawinan silang, yaitu antara organisme yang berbeda sifat, atau juga bisa dilakukan melalui proses domestikasi ya, budidaya hewan atau tumbuhan liar oleh manusia. Misalnya begini ya, misalnya persilangan tanaman anggrek ya untuk mendapatkan bunga anggrek dengan warna beraneka-ragaman. Kita lanjutkan keanekaragaman jenis ya, atau spesies. Nah, keanekaragaman jenis adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya misalnya di halaman rumah itu ada pohon mangga, kemudian pohon kelapa, pohon jeruk, rambutan, misalkan ya, apalagi misalkan ada bunga ya, bunga mawar, kemudian dari kelompok kunyit-kunyitan ya, misalkan jahe, kunyit dan lain sebagainya. Nah, tapi ada beberapa jenis organisme yang memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama ya. Contohnya tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok palem-paleman atau palme ya, seperti kelapa, pinang, aren dan sawit yang memiliki daun seperti pita. Nah, ada ini di gambar ya, ini adalah pohon kelapa ya, ini pohon kelapa, kemudian ini pohon aren, ini adalah pohon sawit. Nah, ini ketiga tumbuhan ini berbeda begitu ya, tapi dia memiliki kesamaan ya, hampir sama ciri fisiknya, karena dia memiliki daunnya seperti pita. Nah, itu contoh keanekaragaman jenis. Kemudian yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, ekosistem ini terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies lain, dan juga antara spesies dan lingkungan abiotik tempat hidupnya, misalnya suhu, udara, air, tanah, kelembapan, cahaya matahari, dan mineral. Nah, keanekaragaman ekosistem ini sebetulnya sudah dibahas ya, pada SMP juga sudah disampaikan. Nah, ringkasnya ekosistem ini adalah hubungan timbal balik ya, antara makhluk hidup dengan makhluk hidup atau abiotik ya, dengan abiotik atau lingkungannya. Nah, itu secara ringkasnya. Nah, ekosistem ini bervariasi sesuai komponennya atau makhluk hidup pembentuknya. Misalnya ekosistem alami ya, seperti hutan, misalkan ya, rawa, ada juga terumbu karang, kemudian ada juga laut dalam, padang lamun ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada juga ekosistem ini yang dibuat oleh manusia ya, jadi buatan. Misalnya ekosistem sawah ya, kemudian ladang atau kebun. Nah, itu ekosistem ya, tapi buatan manusia begitu ya, dibuat oleh manusia. Nah, jadi dapat disimpulkan begitu ya, keanekaragaman hayati itu dibedakan menjadi 3 tingkatan yang tadi ya. Keanekaragaman gen, kemudian keanekaragaman jenis, kemudian yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tipe-tipe ekosistem. Nah, ekosistem ini seperti yang barusan ya, yang kita bahas sedikit, yaitu hubungan timbal balik antara biotik dengan biotik ya, dan juga biotik dengan abiotik atau dengan lingkungannya.
Nah, kemudian ekosistem ini menghasilkan dua tipe ya, ada tipe perairan atau akuatik ya, ada juga darat. Nah, ekosistem perairan itu jelas ya, ekosistem yang komponen abiotiknya itu sebagian besar terdiri atas air ya, sedangkan ekosistem darat itu ekosistem yang meliputi area yang sangat luas ya, daratan. Nah, ini disebut juga dengan bioma. Baik, kita bahas ekosistem perairan atau ekosistem akuatik ya. Nah, ekosistem air tawar ini memiliki memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah. Nah, ini bahkan lebih rendah daripada cairan sel makhluk hidup. Kemudian air tawar ini dipengaruhi oleh iklim dan cuaca ya. Kemudian penetrasi atau masuknya cahaya matahari itu kurang ya. Nah, sedangkan ekosistem air laut dia memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi ya. Kemudian tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kemudian habitat air laut saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lain. Nah, jelas ya, karena laut ini sangat luas. Memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman laut. Nanti kita akan bahas laut ini menjadi beberapa zona ya, misalkan berdasarkan cahaya. Kemudian ciri yang lain, terdapat arus laut yang pergerakannya dapat dipengaruhi oleh arah angin, perbedaan densitas atau massa jenis air, suhu, tekanan air, gaya gravitasi, dan gaya tektonik buatan bumi. Nah, kemudian ada organisme-organisme yang hidup pada ekosistem perairan ya. Ini secara umum ini ada 5 ya. Yang pertama ini ya, ada plankton. Nah, plankton ini merupakan organisme yang dapat bergerak dan berpindah tempat ya secara pasif karena dipengaruhi oleh arus air. Makhluk apa itu? Contohnya yaitu ganggang. Ganggangnya ganggang uniseluler dan protozoa ya. Nah, plankton ini ada yang terdiri atas fitoplankton ya, tumbuhan, dan juga zooplankton atau hewan. Kemudian nekton. Nekton ini adalah organisme yang bergeraknya aktif ya, berbeda dengan plankton. Nah, nekton ini bisa berenang. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ikan dan katak misalnya ya. Kemudian ada neuston. Nah, itu merupakan organisme yang mengapung di permukaan air. Misalnya serangga air. Kemudian tumbuhannya? Contohnya terata ya, ataupun eceng gondok. Kemudian bentos. Nah, bentos ini adalah organisme yang berada di dasar perairan. Misalnya udang ya, kemudian kepiting, cacing juga hidupnya di dasar perairan. Nah, kemudian ada peripiton ya, yaitu organisme yang melekat pada organisme lain, misalnya ganggang dan siput. Nah, itu adalah organisme yang hidup pada ekosistem perairan. Nah, kita bahas ya ekosistem air tawar. Nah, berdasarkan keadaan airnya, ekosistem air tawar ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ekosistem air tawar lentik atau tenang ya, dan juga ekosistem air tawar lotik atau ekosistem air lentik. Ini misalnya danau dan rawa. Nah, ini begitu ya, ini danau. Nah, ini danau ya. Kemudian ekosistem air tawar lotik misalnya sungai dan air terjun. Nah, ini digambar jelas ya, ini tenang airnya, kemudian ini airnya mengalir. Itu adalah ekosistem air tawar. Nah, kemudian berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air. Nah, ekosistem air tawar ini dibagi menjadi beberapa zona atau beberapa daerah, yaitu zona litoral, kemudian limnetik, dan profundal. Nah, litoral, nah seperti yang ada di gambar ya, ini adalah daerah dangkal yang dapat ditembus oleh cahaya matahari ya hingga ke dasar perairan. Nah, di sini banyak tumbuhan-tumbuhan air ya, di sini ada. Misalnya alga ya atau ganggang ya di sini. Nah, kemudian
zona limnetik. Nah, ini zona limnetik itu daerah terbuka ya, agak jauh dari tepian, tapi masih dapat ditembus cahaya matahari ya. Nah, ini cahaya matahari masih tembus ke dalam zona limnetik. Nah, sedangkan zona profundal ini daerah yang sangat dalam ya, tidak dapat ditembus cahaya matahari. Nah, di daerah ini tidak ditemukan organisme fotosintetik ya sebagai produsen, tapi dihuni oleh hewan pemangsa ya, atau hewan pengurai. Nah, itu ekosistem air tawar dilihat dari berdasarkan intensitas cahaya matahari ya. Kemudian ekosistem air laut. Nah, berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air, ekosistem air laut dapat dibagi menjadi beberapa zona atau daerah. Yang pertama ada zona fotik, ya, merupakan daerah yang dapat ditembus cahaya matahari, kedalamannya itu kurang dari 200 meter ya. Kemudian ada juga zona twilight, yaitu merupakan daerah dengan kedalaman air itu kurang lebih 200 sampai 2000 meter. Nah, sedangkan zona afotik itu merupakan daerah yang tidak dapat ditembus cahaya matahari, berarti dalam ya. Nah, kemudian pembagian zona ekosistem air laut. Nah, ini dibagi menjadi 4 zona. Yang pertama zona litoral, yaitu daerah pasang surut ya. Itu merupakan daerah yang terendam saat terjadi pasang dan seperti daratan saat air laut surut. Nah, di sini ya. Nah, ini ada keterangannya zona litoral. Jadi air naik turun gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan zona litoral. Nah, kemudian zona neritik. Nah, ini zona neritik, yaitu daerah laut dangkal itu kurang dari 200 meter begitu ya. Nah, kemudian zona batial itu memiliki kedalaman air kurang lebih 200 meter sampai 2000 meter dan keadaannya remang-remang, jadi cahaya mataharinya sudah mulai berkurang ya kalau di daerah atau di zona batial ini. Nah, sedangkan zona abisal ini merupakan daerah palung laut yang keadaannya gelap ya, jadi tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Nah, kedalaman air ini itu lebih dari 2000 meter. Nah, itu pembagian zona ekosistem air laut ya. Nah, kemudian apa saja contoh macam ekosistem laut? Nah, ini ada ekosistem laut dalam ya, kemudian ekosistem terumbu karang, kemudian ekosistem estuari ya. Jadi pertemuan antara air tawar dengan air laut atau muara ya, estuari. Kemudian ekosistem pantai, pesisir, dan juga ekosistem batu. Nah, kita masuk ke ekosistem darat ya. Nah, ekosistem darat itu meliputi area yang sangat luas yang disebut dengan bioma ya. Tipe bioma itu sangat dipengaruhi oleh iklim. Nah, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis, garis lintang, dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Nah, sebagian nama bioma itu disesuaikan dengan vegetasi atau tumbuhan yang dominan. Baik, kita lanjutkan macam bioma. Nah, macam bioma ini ada 7 ya, kurang lebih ada 7. Yang pertama bioma hutan hujan tropis. Curah hujan itu sangat tinggi ya, antara 200 sampai 450 cm per tahun. Nah, kemudian matahari bersinar sepanjang tahun dengan suhu lingkungan antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Nah, keanekaragaman hayati di hutan hujan tropis ini sangat tinggi ya. Nah, misalnya daerah-daerah seperti di Sungai Amazon ya, kemudian Sungai Kongo, kemudian Amerika Selatan dan Asia Tenggara ya, termasuk Indonesia ya, Thailand juga Malaysia. Nah, ini keanekaragaman hayatinya sangat tinggi ya, karena daerah-daerah ini berada di wilayah khatulistiwa ya. Jadi iklimnya cocok untuk makhluk hidup. Nah, kemudian yang kedua ada savana ya, savana. Nah, savana ini merupakan padang rumput yang diselingi pohon. Savana terdapat di daerah tropis dengan curah hujan 90 sampai 150 cm per tahun. Contoh sabana misalkan di Afrika ya. Kemudian
di Australia Utara, kemudian kalau di Indonesia ada di NTB ya dan NTT. Kemudian hewan yang hidup antara lain serangga, kemudian rayap, kuda, gajah, kemudian zebra ya, macan tutul dan singa. Nah, kemudian padang rumput. Padang rumput terdapat di daerah tropis hingga beriklim sedang. Misalnya di Amerika Selatan ya, Australia, Hongaria, dan Rusia Selatan. Nah, padang rumput ini memiliki curah hujan rata-rata 25 sampai 50 cm per tahun. Namun ada juga yang mencapai 100 cm per tahun. Kemudian hujan. Nah, untuk hujan ini tidak teratur ya di daerah padang rumput ini. Dan tumbuhan yang hidup misalnya rumput ya, ini sangat subur sekali. Nah, kemudian hewannya misalnya serangga ya, hewan pengerat. Kemudian kelompok reptil ya seperti ular, ada juga kemudian burung ya, kanguru, zebra, jerapah, serigala ya, singa. Nah, hidup di padang rumput. Nah, kemudian gurun. Nah, gurun ini merupakan padang luas yang tandus ya karena hujan sangat jarang turun di daerah tersebut. Contohnya gurun Gobi di Asia dan gurun Sahara di Afrika. Nah, gurun ini memiliki curah hujan sangat rendah ya. Ini kurang dari 25 cm per tahun. Kemudian keadaan tanahnya juga sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air. Kemudian kecepatan penguapan evaporasi ya, itu sangat tinggi di daerah gurun. Kemudian kelembapan udara juga sangat rendah. Lalu suhunya di beberapa gurun bisa sangat panas ya, dengan suhu di siang hari itu mencapai 60 derajat Celcius. Nah, sedangkan pada malam harinya bisa lebih rendah, yaitu bisa mencapai 0 derajat Celcius. Lalu tumbuhan yang hidup di gurun, nah seperti yang kita tahu, itu adalah tergolong ke dalam kelompok xeropit ya, yaitu tumbuhan yang hidup di habitat yang sangat kering ya, dengan ciri-ciri berakar panjang, kemudian menyimpan air atau sukulen ya. Kemudian batangnya atau daunnya juga memiliki lapisan lilin, misalnya tumbuhan kaktus. Nah, kemudian hewan yang hidupnya misalnya semut begitu ya, kemudian kalajengking, kada, ular ya, kemudian tikus, burung, dan tentu unta ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu hutan gugur. Hutan gugur itu terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu panas, semi, dingin, dan gugur ya. Misalnya di Amerika Serikat bagian timur, kemudian di Chili, Eropa Barat, dan Asia Timur. Nah, curah hujan di bioma ini itu merata ya sepanjang tahun, yaitu antara 75 sampai 100 cm per tahun. Lalu tumbuhan yang hidup pada bioma ini, hutan gugur ini, yaitu tumbuhannya yang hidup, yaitu tumbuhan yang umumnya berdaun lebar, misalnya elm begitu ya, kemudian beech, oak gitu ya, maple, dan sebagainya. Nah, kemudian pada musim dingin di hutan gugur ini biasanya air membeku ya, sehingga tidak mampu diserap oleh tumbuhan. Nah, sehingga tumbuhan itu tidak dapat melakukan fotosintesis ya. Nah, akibatnya kalau seperti itu daunnya juga berubah warna menjadi merah begitu ya, kemudian coklat, dan akhirnya gugur. Nah, jadi istilah hutan gugur ini alasannya atau awalnya dari sana gitu ya. Namun sebaliknya, kalau misalkan hutan gugur ini pada saat musim panas tiba ya, itu saljunya mencair, kemudian tumbuhannya pun akan menyerap air sehingga daunnya bersemi untuk melakukan fotosintesis. Jadi di hutan gugur ini yaitu terjadi pada daerah yang memiliki 4 musim. Lalu hewan-hewan yang hidup pada hutan gugur diantaranya hamster begitu ya, kelelawar, kemudian ada juga burung ya yang bisa melakukan migrasi ya ke daerah yang lebih hangat. Nah, itu adalah hutan gugur. Kemudian yang keenam ada taiga ya. Nah, taiga ini dinamakan juga hutan boreal, terdapat di daerah antara subtropis dan kutub.
Misalnya di Amerika Utara, kemudian di Alaska, semenanjung Skandinavia, dan Rusia. Nah, bioma ini juga terdapat di pegunungan beriklim dingin. Nah, tumbuhan yang hidup pada daerah taiga ini itu kebanyakan atau dominannya itu berdaun jarum, ya, atau conifer ya. Nah, itu yang tampak hijau ya sepanjang tahun, ya, daun-daunnya hijau. Misalnya ada birch begitu ya, alder, juniper, dan cemara ya. Kemudian hewannya yang hidup misalnya ada ajak-ajak begitu ya, kemudian beruang hitam, kemudian serangga, serigala, burung juga hidup pada daerah ini. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah tundra ya. Nah, tundra ini merupakan bioma yang paling dingin. Nah, bioma tundra itu dibedakan menjadi dua ya, ada tundra arktik dan juga tundra alpin ya. Nah, tundra arktik itu terdapat di daerah kutub utara ya. Misalnya ada di daerah Rusia, kemudian Siberia, Kanada, dan juga Finlandia. Nah, di daerah ini tanahnya itu ditutupi oleh salju yang mencair di musim panas. Nah, pada musim yang dingin itu tidak ada cahaya matahari ya. Nah, jadi cahaya mataharinya itu berlangsung selama 3 bulan ya, karena pada musim dingin ini tidak ada cahaya matahari selama 9 bulan. Lalu tumbuhannya itu didominasi oleh lumut ya, lumutnya lumut sphagnum, kemudian lichen ya. Nah, kemudian ada juga tumbuhan berbiji ya, yang berukuran pendek. Kemudian kalau pada musim panas ya, ada juga tumbuhan yang menghasilkan bunga dan biji ya. Nah, kemudian mengalami dormansi kembali atau tidak aktif kalau misalkan sudah masuk ke musim dingin. Nah, tumbuhannya misalnya tumbuhan pohon willow dan birch gitu ya. Nah, kemudian hewan-hewannya yang hidup di daerah ini, di tundra ini, misalnya ada karibau begitu ya, kemudian ada rubah, ada. Nah, ini adalah gambarnya. Ini hutan hujan tropis ya, kemudian ini savana ya, kemudian ini padang rumput, dan ini adalah gurun, kemudian ini hutan gugur, ini adalah taiga, dan yang ini yang terakhir adalah tundra. Nah, baik, itulah video tentang keanekaragaman hayati. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.